Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian bekerja, akhirnya bisa membuat konten dan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol. Dan kali ini pembahasannya adalah berkaitan dengan salah satu curhatan sahabat The Brondol, adalah bicara tentang produksi tanaman. Dimana bahwa sahabat The Brondol bercerita bahwa tanaman saya dulu kecilnya luar biasa baik, Pak Wendy. Kemudian menanamnya berapa hektar, sekian hektar, hasilnya dulu bagus sekali Pak Bendi, buahnya keliling. Namun kenapa seiring berjalannya waktu kok kondisinya kok semakin habis, nggak ada buahnya di ladang dia. Setelah kita konfirmasi ternyata bahwa masalah yang pertama adalah bibitnya misalnya. Apakah bibitnya bersertifikat? Bersertifikat. Bersertifikat. Berarti deal, masalahnya selesai. Apapun jenisnya. Mau dari PPKS, mau dari Sokvin, ataupun Sain, Lonsum, Selava, Sriwijaya, dan sebagainya, whatever. Selama dia bersertifikat, berarti dia memiliki produksi tanaman yang baik. Seperti itu. Itu kalau prinsip The Brondol. Kemudian yang kedua adalah bicara pupuk. Bagaimana pupuknya, Pak? Mereka sampaikan bahwa pupuknya belum akan mengikuti standar yang telah ada, yaitu dari sebuah balai rekomendasi Pak Pendi, di mana bahwa tanaman belum menghasilkan persis yang disampaikan Pak Pendi, begitu juga dengan tanaman menghasilkannya. Oh, berarti pupuknya adalah sesuai rekomendasi. Berarti tidak ada masalah di masalah pupuknya. Lah, ternyata setelah dikorek-korek panjang lebar, masalahnya adalah pada populasi atau pokok per hektar yang digunakannya. Setelah saya tanya, bibitnya jenisnya apa? Loh, pokok per hektarnya berapa? Ternyata bahwa pokok per hektar yang digunakan adalah terlalu rapat. Di dalam sebuah rekomendasi misalnya ada bibit A, rekomendasi dari sebuah balai mengatakan adalah 130 pokok per hektar. Tapi ternyata di saat dia pembelian, di si sahabat The Brondol ini, di saat pembeliannya dia tidak memperkirakan itu. Asal beli saja, mungkin melihat dari beberapa tayangan atau mungkin dari saran dari sahabat, dia mau mengatakan bahwa bibit A adalah sangat baik sekali. Tapi dia ada suatu hal yang lupa, di mana bahwa pokok per hektar ini akan sangat berkaitan erat dengan tajuknya. Dengan apa? Ya dengan pokok per hektar. Ini pokok per hektar pasti dia akan berkaitan dengan tajuknya. Tajuknya adalah penutupan dari pelepahnya. Ketika sahabat 30 pokok per hektar, maka jarak tanamnya pasti misalnya adalah 9,4-an kalau nggak salah itu. Begitu dia 9,4 pokok per hektar, 9,4 jarak tanam segitiga sama sisinya. Namun ditanam dengan jarak berapa? 9 meter. Berarti terjadi 40 cm. Apakah sehebat itu Pak Pendi? Maka jawabannya adalah pada tanaman kecil mungkin pelepahnya belum nyambung. Pelepahnya belum saling bersentuhan atau belum overlay, maka pertumbuhannya baik-baik saja. Maka begitu dia sekarang usia 6 tahun mulai kelihatan tidak terjadi produksi. Tanda-tandanya ketika populasi itu terlalu padat, maka bahwa tanaman kelapa sawit akan menunjukkan suatu gejala yang harus petani atau planter semuanya pahami, yaitu adalah etiolasi. Etiolasi apa? Bahwa dia adalah tumbuh meninggi cepat. Ini harus segera dipahami. Ketika lahan kita proses meningginya cepat dan tidak normal, kedua batang mengecil. Lah, yang terakhir adalah bunganya menghilang ini. Bunganya habis atau bunganya menghilang. Nah, ini tumbuh meninggi dengan cepat. Loh, kok cepat sekali pertumbuhan tingginya. Karena yang kedua adalah batangnya mengecil. Kalau misalnya dia batangnya seperti ini, mengecil seperti ini, wah ini harus dipertanyakan, kok tambah kecil sininya. Kenapa? Karena terjadi etiolasi, terlalu rapat. Jika dalam kondisi yang terlalu rapat, inilah jawabannya kenapa bunganya menghilang.
Karena di dalam proses pembungaan sendiri, ketika tanaman kita etiolasi atau pertumbuhan meninggi dengan cepat, maka yang terangsang adalah vegetatif yang berlebihan tapi tidak normal. Sehingga para planter semuanya jangan kaget bagaimana bisa mengatasi masalah ini. Salah satu caranya adalah thinning out atau terjadi pengurangan populasi itu sendiri. Di mana pengurangan populasi adalah pada prinsipnya adalah memberikan spare, memberikan jarak antar tanaman supaya mendapatkan sinar matahari yang lebih bagi tanamannya. Sehingga tanaman tersebut bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna yang berujung terhadap pemasakan buah secara normal, penyerapan unsur hara secara normal. Kenapa? Karena pupuknya luar biasa banyak. Bahwa jangan dikira bahwa pemupukan sesuai dengan dosis itu satu-satunya satu-satunya untuk bisa mendapatkan produksi yang bagus, belum tentu. Tapi dia masih ada, masalahnya adalah populasinya. Ini yang harus dipahami oleh para planter semuanya. Ketika saya jelaskan dengan thinning out, ya jawabannya ya Allah Pak Pendi, kenapa harus thinning out? Kan sayang lah, mau sayang atau mau produksi atau enggak kan gitu. Maka ini harus dipahami. Maka para petani dan para planter semuanya di malam hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak para petani semuanya adalah ketika mau menanam kelapa sawit, kita harus tahu dulu varietasnya mana, varietasnya apa, bagaimana karakteristiknya, produksinya berapa, pasti kita harus tahu. Karena sebelum terjadi buahnya hilang, pasti dia produksinya, misalnya kita pakai grafik, mesti produksinya mungkin pertama gini, nyut. Nah ini, padahal di sini usianya baru 5 tahunan. Ini udah salah kaprah. Harusnya masih naik terus ke sana. Nah, ditambah dengan adanya pertumbuhan tinggi meningkat, batang mengecil, bunganya hilang, wajar karena dia memang terlalu rapat. Oleh sebab itu para planter semuanya tadi yang disampaikan bahwa ketika kita mau menanam, kita harus tahu dulu varietasnya apa, tentukanlah. Bagaimana karakteristik? Karena karakteristik ini panjang pelepahnya berapa, kemudian buahnya pengennya seperti apa. Jangan sampai kita menanam yang hijau, ternyata tengkulak di sini tidak mau menerima yang hijau, karena ada beberapa wilayah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah produksinya berapa. Jadi kita menanam tanaman kelapa sawit itu bukan membeli kucing dalam karung. Kalau kita membeli kucing dalam karung berat, artinya kita tidak tahu potensinya berapa, itu nggak tahu. Maka jangan tembak rata, pengen nanam sawit bahwa di perusahaan adalah 9x9, semuanya tembak 9x9. Maka jangan disamaratakan, karena kelapa sawit yang baik itu sendiri adalah bahwa kelapa sawit yang ditanam sesuai dengan karakteristiknya. Bibitnya bersertifikat, pupuknya bagus, akan sangat sayang sekali kita tidak mendapatkan produksi yang mumpuni hal ini. Sehingga bagi para planter semuanya, tolong sebelum menanam kelapa sawit pahami dulu karakteristiknya. Kalau sudah tahu karakteristiknya, kemudian kita sudah tentukan jarak tanamnya berapa jarak tanam rekomendasinya. Karena di setiap bibit, di data selebaran-selebaran yang diberikan oleh balai-balai bibit kita, mulai dari PPKS, Lonsum, semuanya tersedia di internet. Kita tinggal searching saja. Jangan menyamaratakan dan katanya bagi teman-teman semuanya, "Oh ini Pak itu nanam ini." Oh misalnya bibit bibit dari PPKS nanamnya harusnya 9,9. PPKS jenisnya apa? Menanam dari bibit sains jenisnya apa? Karena bahwa DP sains 1 sampai 4 karakteristik panjang pelepahnya beda-beda. Hal ini yang perlu dipahami oleh para planter dan para petani semuanya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan progres tanaman kelapa sawit dengan pemupukan yang sesuai. Kemudian ketersediaan airnya sesuai. Pokok per hektarnya, penataan jarak tanam sesuai. Maka produksinya akan menaik sampai dengan usia produktif tertingginya adalah di usia 17 tahunan. Dan akan menurun secara perlahan-lahan. Intinya seperti itu, jangan sampai kita menanam bibit atau seperti kita membeli kucing dalam karung yang nggak tahu apa-apa, katanya teman kita tanam saja. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya, bahwa The Brondol akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para petani dan para planter semuanya di sisa waktu selain saya bekerja. Karena bahwa sudah saya yakinkan diri bahwa The Brondol akan memberikan yang terbaik bagi para petani semua. Apa yang saya tahu akan saya sampaikan dengan cara yang sebenar-benarnya.
Terima kasih dan sehat selalu bagi kita semuanya. Salam hangat bagi keluarga di rumah. Dan semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan rezeki yang halal yang selalu diridhai oleh Allah yang Maha Segalanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.